Apakah kamu pernah nyeri kepala berbulan-bulan? Sakit kepala yang nggak pernah kunjung sembuh? Bisa jadi itu karena ada inflamasi cairan cerebrospinal. Oke, saya jelaskan. Jadi, nyeri kepala itu banyak sebab ya, teman-teman. Banyak sebab. Banyak hal yang menyebabkan seseorang menderita atau nyeri kepala, ya. Namun, yang mau saya bahas kali ini adalah lebih berfokus kepada nyeri kepala yang disebabkan dari inflamasi cairan cerebrospinal. Yaitu biasanya umumnya itu dengan tanda-tanda nyeri kepala yang sakit, ya. Sudah lama ya, berbulan-bulan. Bukan nyeri kepala malam pagi hilang, bukan. Jadi nyeri kepala yang kambuh hilang, kambuh hilang, kambuh hilang, tapi sudah berbulan-bulan atau bahkan sudah bertahun-tahun. Kadang juga diiringi dengan gejala mual, muntah, atau bahkan pingsan, beberapa kasus kehilangan kesadaran ya. Nah, hal yang seperti ini bisa diakibatkan dari inflamasi maaf, inflamasi cairan cerebrospinal, yaitu cairan pelindung otak ya. Di dalam otak itu ada namanya cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk melindungi otak kita dari goncangan ya, termasuk dari virus yang ada dari luar. Nah, efek dari inflamasi cairan cerebrospinal ini kalau untuk tahap awal sering nyeri sakit kepala. Nah, namun dia kalau dibiarkan dan diabaikan nanti bisa mengarah kepada infeksi ya, infeksi di bagian otak, bisa juga nanti kanker otak atau bisa jadi nanti meningitis ya. Itu efek dari akumulasi ketika seseorang yang sudah sering nyeri kepala tapi tidak segera diobati. Nah, nyeri kepala dalam ilmu akademi analis tensimeter itu yang saya bahas di sini khusus yang dari inflamasi cerebrospinal ya. Nah, itu disebabkan dari dua hal. Kenapa cairan cerebrospinal itu inflamasi? Itu diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu efek dari naiknya monosit ya. Jadi monosit atau sel darah putih itu meningkat. Nah, sehingga ini menjadikan inflamasi cairan cerebrospinal karena salah satu komposisi ya dari cairan itu sendiri sebagian kecilnya adalah sel darah putih sebagai bentuk perlindungan imun ya. Nah, tapi kalau nanti monosit itu jumlahnya meningkat, maka yang terjadi bukannya melindungi tapi justru menjadikan cairan cerebrospinal nanti inflamasi, dan itu efeknya adalah nyeri kepala yang berkepanjangan. Yang kedua, sebab dari cairan cerebrospinal inflamasi ini adalah karena ada apa? Karena ada radiasi ya, bahasa sederhananya radiasi, sebenarnya inflamasi juga ya. Saya sebut inflamasi kalau gitu. Ya, adanya inflamasi di area torak atau tulang belakang bagian atas. Nah, kenapa inflamasi di area torak ini bisa mempengaruhi cairan cerebrospinal yang ada di otak ya? Karena sirkulasi cerebrospinal itu adalah dia di otak kemudian sampai ke sumsum tulang belakang. Jadi di area situ mereka berproduksi cairan itu. Nah, cairan cerebrospinal itu setiap hari berproduksi. Setiap hari. Kalau untuk dewasa itu kurang lebih setengah liter ya. Setengah liter atau 500 mili itu diproduksi oleh tubuh kita. Nah, dari mana mereka kemana mereka perginya? Diserap oleh tubuh ke area pencernaan. Namun kalau tidak diserap dengan baik, maka yang terjadi adalah pembengkakan kepala. Pernah lihat kan anak-anak yang hidrosipalus itu, yang balita kepalanya membesar? Nah, itu karena penyerapan cairan cerebrospinalnya terganggu, sementara cairan itu setiap hari diproduksi, termasuk kita ya. Kita ini tiap hari diproduksi cairan cerebrospinal, cuma kepala kita nggak membengkak, nggak membesar karena ada penyerapannya yang berfungsi dengan bagus. Nah, oke, saya kembali lagi ke cerebrospinal ini. Jadi
Sebab kedua adalah adanya inflamasi dari tulang torak. Nah, meskipun gejalanya itu sama, yaitu inflamasi cerebrospinal yang menyebabkan nyeri kepala hebat dan berangsur-angsur lama, ini nanti penanganannya berbeda karena yang satu disebabkan oleh monosit naik, ya, yang satunya lagi disebabkan oleh inflamasi tulang torak. Nah, jadi satu keadaan tapi berbeda penanganan, berbeda terapi. Bagaimana nanti untuk membedakannya? Silahkan kirim foto tensinya, ya. Nanti kami analisis, kami tentukan apakah sakit kepala yang Anda derita itu efek dari inflamasi cerebrospinal, ya, dari inflamasi cerebrospinal yang diakibatkan dari meningkatnya monosit sel darah putih, atau diakibatkan dari inflamasinya tulang belakang torak, ya. Jadi itu berbeda sebab, berbeda terapi, namun gejalanya sama, yaitu apa? Inflamasi cerebrospinal yang menjadikan nyeri kepala hebat selama berangsur-angsur dalam waktu yang lama. Dan ini jangka panjangnya bisa mengarah kepada meningitis, kanker otak, dan lain sebagainya. Oke, semoga kesempatan ini mengedukasi ya. Maka siapa yang nyeri kepala sudah lama, yang nyeri kepala berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, komen ya.